Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Kenapa ya mata kita mirip ibu, tapi selera humornya kok nurun dari ayah? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu konsep yang super menarik, tapi sering banget salah diartiin. Namanya heritabilitas. Jadi, apa sih sebetulnya artinya kalau kita bilang sebuah sifat itu diwariskan? Oke, biar kita benar-benar paham, kita mulai dari pertanyaan paling klasik yang kayaknya semua orang tahu deh. Perdebatan abadi antara nature alias bawaan lahir dan nurture atau pola asuh. Pasti pernah kan ngalamin kayak gini, lagi ngaca atau mungkin lagi makan bareng keluarga, sadar ada kemiripan-kemiripan kecil yang nyambungin kita sama mereka. Hidung ayah atau mungkin pintarnya ibu. Komentar kayak gini tuh udah kayak ritual wajib deh tiap ada anggota keluarga baru. Beneran, kita jadi kayak detektif genetik, coba ngelacak tiap fitur ini asalnya dari mana. Atau yang ini nih, yang paling klasik. Nyambungin penampilan fisik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seolah-olah ganteng atau cantik itu kayak pusaka keluarga yang diturunin gitu aja. Dan ternyata ini nggak berhenti di penampilan aja loh. Kita juga suka ngelakuin hal yang sama buat bakat dan keahlian. Seolah-olah jago main gitar itu udah tertulis di DNA kita. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kemiripan ini bisa jelas banget? Jawabannya tuh ada dua. Ya, tentu aja, sebagian besar karena kita berbagi DNA. Tapi, ada satu faktor gede lainnya. Kita seringnya juga berbagi lingkungan yang sama. Rumah yang sama, makanan yang sama, bahkan mungkin guyonan yang sama waktu kita tumbuh besar. Tapi, gimana caranya kita misahin kedua pengaruh ini? Gimana kita bisa ngukur seberapa besar sih peran genetika dibandingin lingkungan? Nah, disinilah sains turun tangan. Para ilmuwan udah ngembangin alat canggih yang namanya heritabilitas. Nah, ini nih definisinya. Dan ada satu kata yang jadi kunci banget di sini, variasi. Coba bayangin gini deh. Heritabilitas itu bukan ngejelasin kenapa tinggi kamu 180 cm. Bukan itu. Heritabilitas itu ngejelasin kenapa ada perbedaan tinggi badan di antara semua orang di ruangan ini. Jadi ini soal keragaman dalam sebuah populasi. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata aja ya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Heritabilitas tinggi badan itu sekitar 0,80, tinggi banget. Artinya, sebagian besar alasan kenapa tinggi orang beda-beda itu bisa dilacak ke genetikanya. Sekarang, coba bandingin sama jam tidur. Heritabilitasnya cuma sekitar 0,18. Ini nunjukin kalau faktor lain, kayak stres, kebanyakan ngopi, atau jam kerja, justru punya peran yang jauh lebih besar buat nentuin berapa lama kita tidur. Jadi intinya heritabilitas itu ngasih tahu kita 3 hal penting. Pertama, seberapa besar sih peran genetika buat sebuah sifat? Kedua, ini ngasih kita gambaran kira-kira seberapa akurat prediksi berbasis DNA di masa depan. Semakin tinggi heritabilitasnya, ya semakin bagus potensi prediksinya. Dan ketiga, semuanya itu diukur pakai skala sederhana dari 0 sampai 1. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang krusial banget buat dipahami. Ini adalah perbedaan yang kalau kita sampai salah ngerti, bisa bahaya. Saya suka banget metafora ini. Heritabilitas itu ngegambarin hutan, bukan satu pohon. Maksudnya, ini adalah statistik level populasi yang ngasih tahu kita soal tren secara umum, tapi nggak bisa dipakai buat ngejelasin kenapa satu pohon tertentu tumbuh lebih tinggi atau cabangnya lebih banyak. Nah, ini kesalahan yang sering banget terjadi, menerapkan statistik grup ke individu. Dan angka ini tuh nggak berlaku universal ya. Anggap aja gini, heritabilitas tinggi badan mungkin tinggi banget di negara yang gizinya bagus, di mana semua orang bisa makan sehat. Tapi di lingkungan di mana banyak yang kurang gizi, faktor lingkungan yaitu akses ke makanan bakal jauh lebih berperan dan angka heritabilitasnya jadi lebih rendah. Jadi ini sangat dinamis. Oke, karena konsep ini gampang banget disalahpahami, yuk kita luangin waktu sebentar buat ngebantah beberapa mitos yang paling umum dan, jujur aja, yang paling berbahaya seputar heritabilitas. Mitos pertama, hereditabilitas itu takdir. Jadi ada anggapan kalau suatu sifat itu sangat diwariskan dan ada di keluarga, kamu pasti bakal kena juga. Wah, ini salah besar. Coba deh pikirin soal risiko penyakit jantung. Mungkin emang ada komponen genetik yang kuat, tapi itu bukan berarti kamu ditakdirkan buat kena serangan jantung. Itu cuma berarti kemungkinannya lebih tinggi, tapi pilihan gaya hidup kamu masih sangat-sangat nentuin. Lanjut, mitos kedua, angka heritabilitas itu nggak bisa diubah. Ingat kan contoh kita soal tinggi badan dan gizi tadi? Nah, itu berlaku banget di sini. Karena heritabilitas itu soal keseimbangan antara gen dan lingkungan. Kalau kamu mengubah faktor lingkungannya secara drastis, misalnya meningkatin gizi di seluruh populasi, angka heritabilitasnya itu sendiri bisa berubah. Nah, ini favorit saya.
karena ini benar-benar nunjukin batasannya. Mitosnya adalah, sifat yang heritabilitasnya tinggi itu nggak bisa diubah. Tapi coba pikirin deh, warna rambut sangat ditentukan secara genetik kan? Tapi sebotol cat rambut bisa ngubah itu semua dalam sekejap. Jadi, heritabilitas tinggi itu nggak sama dengan nggak bisa diubah. Oke, sekarang kita bahas mitos yang paling serius dan paling merusak dari semuanya. Ada sejarah yang kelam di mana konsep heritabilitas ini dipelintir dan disalahgunakan buat bikin argumen-argumen berbahaya kayak gini. Biar saya perjelas ya, menggunakan heritabilitas di dalam satu populasi untuk bikin klaim genetik tentang perbedaan antar populasi itu adalah kesalahan ilmiah yang fundamental. Seperti yang udah kita bahas, heritabilitas itu sangat bergantung pada populasi dan lingkungan tertentu, jadi ngebandingin kayak gitu jelas-jelas gak valid sama sekali. Jadi, setelah kita lurusin semua kesalahpahaman tadi, mungkin kalian bertanya-tanya, terus kenapa kita harus peduli? Kalau gampang banget disalahpahami, apa gunanya di dunia nyata? Ternyata, ini penting banget. Angka heritabilitas itu bukan tujuan akhir. Ini adalah titik awal yang krusial. Ini kayak penunjuk jalan buat para ilmuwan yang ngasih tahu mereka, "Hey, coba lihat ke sini. Kayaknya ada sesuatu yang menarik secara genetik buat digali di bidang ini." Dan disinilah semuanya jadi menarik banget. Ini ngebantu para ilmuwan mutusin sifat mana yang pantas buat diinvestasiin jutaan dolar buat penelitian genetik. Di dunia kedokteran, ini bisa bantu dokter pakai riwayat keluarga kamu buat memprediksi risiko penyakit dengan lebih baik. Dan di ilmu sosial, ini ngebuka jalan baru buat memahami interaksi kompleks antara DNA kita dan kehidupan kita. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kalian bawa pulang dari semua ini, pesannya adalah, heritabilitas nunjukin ke kita kalau ceritanya itu jauh lebih rumit dari yang kita kira. Ini bukan lagi soal pertarungan nature versus nurture. Ini adalah tarian yang kompleks antara keduanya, di mana keduanya terus-terusan saling mempengaruhi. Dan itu membawa kita ke akhir penelusuran kita soal heritabilitas. Coba deh bayangin gini, genetika mungkin ngasih kita cetak biru, tapi pilihan kita, lingkungan kita, dan tindakan kita, itulah yang pada akhirnya ngebangun hidup kita. Kalianlah arsiteknya. Terima kasih sudah menyimak.